gitu. Cuman memang seluk-beluknya saya yang awalnya sebelum dia stres sama saya dia. Dengan gitu. Ibu Ana. Ibu Ana. Ya, Oh, ini yang suka diomongin RW, sama itu sih emang sama Bu Yuli. Diambil tuh KTP-nya dia, ternyata buat menikah lagi dianya si cowok ini nih. Dia menikah lagi, nah si Yuli ini dianggap sudah mati, dibilangnya. Karena kan anaknya kan normal ya Pak, normal banget gitu. Jadi maghrib bisa ada ya di sini, karena dia ngaji di sini. Ini kan ada satu satu. ya. Ya. Kalau sekarang ya videonya sampai kelihatan, nggak ada penyebab kembali. Malah kita kasih itu seperti itu. Alhamdulillah bapaknya mengizinkan. Aku namanya boleh aku tulis juga nggak apa-apa Pak? Iya ini biar ditulis sama Risma. Apa itu kita apa? Rumah sakit punya. Apa itu namanya? Hah? Saya mesti aktifin dulu BPJS-nya ini Pak, karena kan saya mesti urus dulu kakaknya sama KTP-nya. Setelah itu baru BPJS yang aktif, saya bayarin BPJS-nya, nanti baru Ibu bisa. Kira dia nggak punya, bukan aktif, nggak punya BPJS sekali. Kali ya. Makanya nanti kita cek dulu aja di kecamatan. Menurut saya sih. Kecamatan. Ya, tapi nggak tahu. Iya, kita coba. Karena yang sekalian lagi dia kan bukan warga saya, jadi susah Betul. juga kita. Iya. Oke, terima kasih banyak. Warga pas seminggu di mana juga nggak. Saya kira gitu ya. Ya, oke. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Maaf, Mudah-mudahan udah mengganggu. sukses. Alhamdulillah Bu Yuli udah punya KTP sama kakak. Tunjukin Dek, kakaknya Dek. Kakaknya. Tuh, sama KTP-nya. Oke. Nanti kita sensor. Seneng gak Bu Yuli? Seneng kan? Jangan dibakar lagi ya. Identitasnya ya. Ini buat kita berobat, oke? Buat berobat Bu Yuli, berobat anak-anaknya sama sekolah juga, biar lanjut terus. Udah di laminating Dek? Sudah. Mana? Tunjukin. Kakaknya. Ibu. Ya, mana kakak? Ada di dalam. Weh, udah jadi. Iya, udah jadi. Kalau ada yang bisik-bisikin buat dibakar, jangan ya Bu. Iya, Bu. Oke? Sip. Aku namanya siapa? Saya Yulianti. Aku. Panggilannya Yuli, ya. Aku namanya siapa? Aku. Ya. Mbak Oki. Yeay. Jangan dibakar ya Bu kalau ada yang bisik-bisikin ya. Oke? Sekarang aku mau menjelaskan mengenai Ibu Yuli. Jadi kemarin itu kita sempat ke ke Pak RT setempat. Kemudian memang Pak RT setempat yang Ibu Yuli tinggal di pinggir jalan itu, memang itu katanya tuh bukan warganya. Jadi ya sudah. Akhirnya saya tanya sama aku akhirnya nanya ke Bu Yuli. Bu Yuli pernah
punya KTP dan KK, yang penting itu. Terus akhirnya kita bawalah ke ke kelurahan. Setelah itu, dan kebetulan kan Bu Yuli memang ada tuh, kalau inget tuh ya, kemarin tuh di vlog aku pas ngobrol sama Bu Yuli ada robekannya yang udah di yang udah di kucel-kucel sama Bu Yuli, terus gitu kebakar sama Bu Yuli. Ini kartu keluarganya guys, udah tinggal segini. Kemudian aku kemarin itu kita nggak on cam, kita ngurusin Bu Yuli untuk KK dan KTP-nya untuk dicetak lagi. Akhirnya kita ke kecamatan mana deh pas. Terus udah gitu kebetulan itu kan ada tulisannya tuh di tempat kakaknya itu kecamatan kelurahan. Akhirnya kita ke kelurahan bisa, dan ternyata ada nicknya. Terus kita akhirnya ke kantor polisi, kita lapor bahwa ini ada kehilangan data-data. Akhirnya itu udah itu, habis itu kita ke kelurahan lagi. Terus akhirnya bisa, ternyata udah bisa dicetak. Nah, habis itu kita telepon ke BPJS-nya. Ternyata BPJS-nya itu sudah aktif dan udah dibayar sama APBN. Jadi kita pengen tahu nanti ke rumah Pak RT yang ada di kakaknya Bu Yuli dan KTP-nya Bu Yuli untuk mengetahui kronologis ceritanya Bu Yuli itu seperti apa sih dulu gitu. Nanti kita ketemu sama Pak RT sesuai dengan KTP dan kakaknya Ibu Yuli. Jadi guys, memang ini Bu Yuli ini panjang prosesnya, tapi nggak apa-apa, aku tetap semangat terus, dan tolong doain aku ya, biar aku tetap semangat terus membantu orang-orang di luar sana. Karena kasihan banget nih, kalau seandainya Bu Yuli nggak kita urus, ya Mas punya anaknya ini semangat banget ini untuk sekolah, jadinya aku pengen ngurus SKTM-nya juga untuk sekolahnya, karena kan sekarang udah sekolah kelas 5 SD. Jadi nanti sebentar lagi ini kelas 6 SD, sebentar lagi mau SMP gitu kan. Jadi BPJS anak yang satunya lagi yang entah kemana keberadaannya yang paling besar, itu aku juga masih belum tahu. Yang penting aku yang ada di depan mata dulu yang aku urus, Bu Yuli. Dan maaf banget guys, memang nggak bisa kita bawa ke dinas sosial karena masih ada anaknya yang pertama. Jadi itu memang harus seizin anaknya dulu yang pertama, karena anak yang pertama ini udah cukup dewasa. Lalu kalau seandainya nanti aku bawa ke dinas sosial dan Ibu Yuli, nanti yang ada aku dituntut sama anaknya yang pertama. Takutnya juga ada keluarganya juga gitu ya. Jadi aku pokoknya doain guys yang terbaik. Aku semaksimal mungkin aku akan melakukan hal yang terbaik untuk Bu Yuli dan anaknya. Dan alhamdulillah keluarga di situ baik banget. Yang Bu Yuli sekarang tinggal namanya Ibu Dian, punya parkiran motor untuk warga sekitar. Katanya Bu Yuli sama Farhan boleh tinggal di situ. Jadi kemungkinan nanti kita akan konfirmasi lagi ke Bu Dian bahwa boleh gak nih kalau nanti Bu Yulinya kita bawa untuk berobat dulu di rumah sakit di daerah Jakarta Timur. Untuk sementara waktu kita nggak tahu ya diagnosa dokter seperti apa, karena kan aku bukan dokter. Jadi kita mesti lihat dulu tuh Bu Yuli ini berapa lama. Kalau Bang Taufik kan kemarin kan 7 sampai 10 hari. Kalau Ibu Yuli kita nggak tahu berapa lama. Jadi bismillah ya guys, doain. Selalu tolong doain aku terus. Kalau bukan karena kalian, bukan karena Allah, aku nggak mungkin akan tergerak seperti ini. Karena aku berjuang banget itu untuk orang-orang terlantar. Kasihan soalnya, kalau nggak kita bantu, siapa lagi kan kalau bukan kita. Jadi kita semaksimal mungkin menolong Bu Yuli gitu. Sekarang Bu Yuli aku dengar keadaannya, kemarin tim aku datang nyamperin Bu Yuli. Bu Yulinya lagi demam gitu. Jadi alhamdulillah barusan kita coba
urus BPJS-nya, ternyata BPJS sudah selalu aktif karena BPJS-nya APBN dibayar oleh pemerintah. Alhamdulillah banget. Jadi aku tetap mempertahankan untuk menyembuhkan Bu Yuli segera mungkin. Oke guys, kita sekarang menuju ke rumahnya Pak RT. Oke? Ikutin terus ya mengenai Bu Yuli. Love you guys. Assalamualaikum. Ini dengan Bu RT-nya Bu Yuli. Maaf ya Bu ya, aku pasang ya. Kita mau cari, sempet mau WA Mbak gitu kan, karena kita nggak ketemu ya, gimana sih, apa sih gitu kan. Oke, ini kita udah ketemu sama Ibu RT sesuai dengan KK dan KTP-nya Ibu Yuli. Jadi kita enggak dong, Bu Yuli kan butuh. KTP RT 1. Oh, itu RT 1 Bu. Iya, saya kebetulan kan pengurus RW. Kita RT 3, Bu Yuli tinggalnya di RT 1 yang deket Taman Tanjung. Oh, gitu. Cuman memang seluk-beluknya saya yang awalnya sebelum dia stres sama saya dia. Dengan Gitu. Ibu Ana. Ibu Ana. Ya, Oh, ini yang kebetulan suka pengurus diomongin RW. sama itu sih Bu Yuli. sama Bu Yuli. Dia BPJS tuh saya terekam. sama Bu Ana. BPJS saya. BPJS sama Bu Ana, bilang gitu kan. Nah, untungnya waktu aku kemarin wawancara ngobrol sama Bu Yuli, nunjukin tuh lama-lama dia nunjukin tuh Bu, apa namanya Datanya. kakaknya yang udah dirobek-robek kena bakar. Ada itu. Ada sama dia. Ada, Oh. tapi itu jadi cuma cuma Separuh. seperempatnya lah. Seperempatnya ya. Jadi kelihatan tuh ada kelurahan pas dan kecamatan Gitu. Tapi nomor kakaknya ada nggak? nggak ada. Nggak ada. Sempet Agus Hilang. ya. Agus berarti ya. Aling, ya aling dah tuh Aling, hilang. iya, udah diurus Bu kemarin, Udah, alhamdulillah. dapat. udah dicetak, terus udah gitu udah dapat KTP juga. Terus udah gitu BPJS-nya barusan tadi kita coba cek di Iya. puskesmas dan masih aktif. Aktif. Karena Aku aku juga BBM. kemarin katanya infonya dia habis dirawat di RSUD. Kemarin itu beberapa bulan. Kayaknya kalau nggak salah hampir 3 bulan yang lalu dia hampir pernah dirawat di RSUD. Oh, kenapa? Pengakuan anaknya yang pertama ya, waktu anaknya pertama ke sini, mama lagi dirawat Mbak Ana katanya jantung apa gitu ya. Paru-paru basah. Paru-paru basah. Jadi paru-paru kerendem, paru-parunya kerendem katanya dia. Dia kebetulan anaknya mau bikin KTP-nya hilang. Dia cerita begitu. Jadi awalnya gimana? Jadi Bu? Bu Yuli awalnya itu. aku ketemu Bu Yuli itu dulu anak pertamanya sekolahnya di sini nih di SD. Oke. Dia itu pembantunya Pak. Dia itu pembantu, tetapi pembantu yang hidupnya itu kecukupan dan nggak pernah kekurangan. Pokoknya dia orangnya rajin juga sih ya. Rajin. Sejahtera. Pokoknya hidupnya sejahtera lah ya. Terus orangnya bersih banget, bener bersih. Kalau dia buat ukuran pembantu dia bersih banget kerjanya itu. Nah dia punya anak 1, sekolahnya di sini. Nah itu anak manja. Dimanja banget sama si mamahnya ini. Mamahnya emang nggak kurang apa-apa, pokoknya susu semua perbekalan anaknya nggak sampai terlantar deh. Pokoknya hidupnya enak waktu saat itu. Oke. Masih bersuami ya. Nah awalnya Sama dia- suaminya juga tinggal di sini. enggak, suaminya di Bekasi. Oke. Nah, suaminya tinggal di Bekasi di orang tuanya. Pantes itunya di Bekasi ya sekolahnya. Sekolahnya. Ya. Ijazahnya. Oke, terus Habis itu dia sudah mulai stres pas dia hamil ya, hamil anak keduanya itu. Anak keduanya itu udah mulai terombang-ambing, ternyata suaminya itu pernah menjanjikan dia mau dibikinin ektp. Nah, bikinin KTP, waktu itu kan KTP-nya masih yang lama. Diambil tuh KTP-nya dia, ternyata buat menikah lagi dianya si cowok ini nih. Dia menikah lagi, nah si Yuli ini dianggap sudah mati, dibilangnya. Karena kan waktu itu aku mau bikin BPJS-nya dia, jadi yang aku butuhkan KTP kakak kan sudah aku buatkan, terus aku langsung ke Bekasi bersama dia waktu itu sama adiknya deh yang kecil, yang anak keduanya itu ngurusin. anak keduanya kan Sebelumnya ada lagi, sebelum ada yang meninggal, akhirnya meninggal bayi perempuan. Nah, itu ada. Oh, jadi anak keduanya itu yang meninggal bukan anak ketiga. Anak ketiga yang meninggal, yang kedua juga bawa ya anak ketiganya. Oke. Nah itu benar anak keduanya kan
Terus yang ketiga yang meninggal itu ya. Nah itu udah mulai tuh suaminya waktu aku ke Bekasi. Terus aku mundur mandir ke Bekasi, kelurahan, kecamatan, wah pokoknya udah deh. Seharian itu aku mengurus untuk Yuli ya. Karena untuk dia punya BPJS, karena kan harus ada datanya KTP sama kakaknya. Ternyata dari Bekasi itu dianggapnya dia sudah tidak ada.